Selamat pagi semuanya. Namo Buddhaya. Seperti biasa, sebelum kita memulai materi pembelajaran kita pada pertemuan kali ini, kita membaca Parita Namakaragata terlebih dahulu. Arahang Sama Sambuddho Bhagava Buddhang Bhagavantang Abhiwademi Swakato Bhagavata Dhammo Dhammang Namasami Supatipano Bhagavato Sawaka Sanggo Sanggang Namami. Sabe Sata Bhavantu Sukhi Tata. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Materi pembelajaran kita pada pertemuan kali ini mengenai Hari Raya Waisak. Hari Raya Waisak atau Hari Suci Waisak atau Waisakha Puja biasanya diperingati pada bulan Mei, di mana Waisak merupakan bahasa Pali dari bulan kelima. Artinya, Waisak itu sama dengan bulan kelima. Jadi kira-kira itu adalah bulan Mei. Nah, pada Hari Raya Waisak, kita memperingati 3 peristiwa penting yang terjadi pada guru junjungan kita, yaitu Sang Buddha Gautama. Peristiwa yang pertama adalah hari lahirnya Pangeran Siddhartha di Taman Lumbini pada tahun 623 sebelum Masehi. Peristiwa yang kedua adalah di mana hari Pertapa Gautama mencapai penerangan sempurna di Bodhigaya pada tahun 588 sebelum Masehi. Pada peristiwa yang ketiga adalah hari di mana Sang Buddha mencapai parinibbana di Kusinara pada tahun 543 sebelum Masehi. Kerennya, ketiga peristiwa tersebut terjadi pada bulan yang sama, pada bulan Purnama Sidi, di mana itu biasanya bulannya lagi bulat. Artinya kalau di bahasa Tionghoanya itu lagi Cap Gome, ya kan? Kalau Cap Gome itu kan bulannya bulat, penuh, dan terang. Nah, ketiga peristiwa tersebut terjadi pada hari yang sama, di bulan yang sama, cuma pada tahun yang berbeda. Keren kan? Pada gambar yang pertama menunjukkan hari lahirnya Pangeran Siddhartha di Taman Lumbini pada tahun 623 sebelum Masehi. Kira-kira masih ingat nggak video yang pernah Miss tunjukkan tentang riwayat Pangeran Siddhartha, tentang bagaimana Pangeran Siddhartha lahir? Harusnya masih ingat ya. Nah, pada gambar yang kedua menunjukkan hari di mana Pertapa Gautama mencapai penerangan sempurna di Bodhigaya pada tahun 588 sebelum Masehi pada usia 35 tahun. Pada gambar yang terakhir menunjukkan hari di mana Sang Buddha Gautama mencapai parinibbana atau wafat di Kusinara pada tahun 543
sebelum Masehi pada usia 80 tahun. Hari Raya Waisak, pada hari Waisak, kita melakukan perenungan kepada Buddha sebagai guru junjungan kita yang telah membimbing dan menunjukkan jalan kebenaran dengan mengucapkan Namo Buddhaya. Namo Buddhaya artinya terpujilah Buddha yang merupakan guru junjungan manusia dan para dewa. Waisak di Indonesia ditetapkan sebagai Hari Ribut Nasional sejak Waisak 2527 pada tanggal 27 Mei 1983. Sejak saat itu, Hari Raya Waisak ditetapkan sebagai Hari Ribut Nasional dengan keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 3 tahun 1983. Pada Hari Raya Waisak, seluruh bangsa Indonesia libur supaya umat Buddha di tanah air dapat melaksanakan ibadah Waisak dengan tertib. Sebagai umat Buddha, kita hendaknya melaksanakan puja bakti Waisak pada Hari Raya Waisak di vihara ataupun di cetia. Atau umat Buddha dapat mengikuti upacara suci Waisak nasional di Candi Mendut dan Candi Borobudur. Nah, biasanya pada hari raya Waisak, umat Buddha itu melakukan puja bakti atau kebaktian dan melakukan perenungan hari suci Waisak yang biasanya diawali dengan prosesi lilin. Biasanya mengelilingi vihara, seperti itu. Kalau di Candi Mendut atau di Candi Borobudur, biasanya mengelilingi candi pada malam hari. Dan diiringi dengan vihara gita Cata Manawaka Wimana Gata. Ingat ya, pada hari suci Waisak kita melakukan perenungan terhadap Buddha dengan mengucapkan Namo Buddhaya atau terpujilah Buddha. Nah, seperti ini contoh beberapa gambar dari pelaksanaan Hari Suci Waisak Nasional di Candi Mendut dan Candi Borobudur. Nah, materi pembelajaran kita pada pertemuan kali ini mengenai Hari Suci Waisak telah selesai sampai di sini. Sabe sata bawantu suki tata. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.